Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semakin semangat belajarnya. Perkenalkan, nama saya Rina Fanindiawati. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih teks eksplanasi itu apa? Jadi, teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Di dalam teks ini juga dijelaskan sebab akibat, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi ini yaitu menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena alam. Agar lebih bisa memahami apa itu teks eksplanasi, mari kita simak ciri-ciri dari teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, bukan hayalan maupun fiksi. Dalam teks eksplanasi, informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta dan bisa dipercaya, bukan karangan sendiri. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Karena di dalam teks ini menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena, bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Kalian pasti bertanya, bagaimana sih cara menghasilkan teks eksplanasi yang baik dan benar? Untuk bisa menghasilkan sebuah teks eksplanasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa saja struktur yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Struktur yang terdapat di dalam teks eksplanasi diantaranya yang pertama, berisi pernyataan umum. Di bagian ini, kita harus menjelaskan secara gambaran umum fenomena apa yang akan kita bahas. Yang kedua, deretan penjelas atau sebab akibat. Nah, di bagian kedua ini, kita harus menjelaskan apa penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak di dalam teks eksplanasi. Interpretasi di dalamnya berisi tanggapan atau juga bisa kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Dalam menyusun teks eksplanasi, bukan hanya struktur dan ciri-ciri yang kita harus kuasai, tapi kaidah kebahasaannya pun kita harus pahami. Dalam menyusun teks eksplanasi ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus kita pahami. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual atau waktu. Yang ketiga, terdapat sifat ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material ataupun rasional. Dan yang kelima, bersifat informatif. Agar kita lebih memahami apa itu teks eksplanasi, mari kita simak bersama-sama contoh dari teks eksplanasi berikut ini. Contoh teks eksplanasi. Pernyataan umum. Gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Deretan penjelas atau sebab akibat. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283.100. 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Sedangkan untuk korban jiwa disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara.
Di Sri Lanka dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pulau wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama ke-9 atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka adalah para nelayan. Interpretasi. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9, skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Setelah melihat contoh dari teks eksplanasi, apakah kalian lebih mengerti atau malah masih bingung apa itu teks eksplanasi? Demikianlah penjelasan materi tentang teks eksplanasi. Semoga kalian semua bisa memahami dan bisa mempraktekkan teks eksplanasi tersebut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.